Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini pertemuan 5 kita membahas tentang indikator stabilitas sistem keuangan. Nah, apa indikator dari stabilitas sistem keuangan? Sistem keuangan yang stabil itu sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, di mana stabilitas sistem keuangan dapat diukur dengan menggunakan berbagai indikator yang mencerminkan kondisi dan resiko di sektor keuangan. Nah, kira-kira apa latar belakang pentingnya stabilitas sistem keuangan? Nah, pertama itu ketahanan ekonomi, di mana stabilitas sistem keuangan itu melindungi ekonomi dari guncangan dan krisis seperti krisis keuangan global. Lalu ada akses kredit, di mana sistem keuangan yang stabil itu mendorong akses kredit yang lebih mudah dan terjangkau bagi bisnis dan individu. Nah, ketiga, pertumbuhan ekonomi. Nah, di mana ketidakstabilan sistem keuangan itu dapat mengganggu investasi dan konsumsi yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Lalu, apa definisi dan konsep dari stabilitas sistem keuangan? Nah, fungsi dari sistem keuangan itu untuk menyalurkan dana dari pihak yang memiliki surplus dana ke pihak yang membutuhkan dana. Nah, lalu stabilitas sistem keuangan itu menjamin adanya fungsi sistem keuangan yang berjalan dengan baik, terhindar dari resiko dan kegagalan sistematik. Seperti itu. Lalu ada indikator. Nah, indikator dari stabilitas sistem keuangan itu mengukur kinerja dan resiko di sektor keuangan, seperti rasio kredit bermasalah. Nah, apa tujuan pemantauan stabilitas sistem keuangan? Tujuannya itu adalah untuk mendeteksi dini tanda-tanda awal ketidakstabilan dan sistem keuangan yang dapat menimbulkan resiko sistematik. Lalu, pencegahan ketidakstabilan sistem keuangan dengan mengambil tindakan preventif dan proaktif. Nah, itu lalu pengaturan. Di mana SKSK ini eh, dapat menentukan kebijakan dan regulasi yang tepat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, lalu apa indikator makroekonomi dan indikator sektor keuangannya? Nah, indikator makroekonominya itu adalah pertumbuhan ekonominya, inflasinya, sama defisit anggarannya. Kalau sektor keuangannya itu dilihat dari rasio kredit bermasalahnya, liabilitas bank, dan rasio leverage bank. Nah, apa indeks stabilitas sistem keuangan? Jadi ISK ini adalah dilihat dari konsepnya, pertama indeksnya. Indeks ISK berdasarkan konsep itu merupakan indikator komposif yang mengatur stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Nah, lalu pendekatan ISK itu menggunakan berbagai indikator makroekonomi dan sektor keuangan dengan bobot tertentu. Lalu hasil daripada ISK ini menunjukkan skor yang mencerminkan tingkat stabilitas sistem keuangan dari stabil hingga rentan. Nah, apa manfaat dan fungsi dari indeks stabilitas sistem keuangan? Jadi, deteksi dini itu membantu daripada mendeteksi dini tanda-tanda ketidakstabilan sistem keuangan. Lalu, pencegahan resiko. Nah, ini membantu dan mengidentifikasi pencegahan resiko sistematik yang mengancam stabilitas sistem keuangan. Lalu pemantauan. Nah, ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang stabilitas sistem keuangan secara periodik. Nah, apa kebijakannya? Nah, kebijakan itu memberikan dasar untuk merumuskan kebijakan dan strategi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, lalu ada komponen penyusunan ISSK, di mana ini adalah indikator makroekonominya seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan defisit anggaran. Kalau indikator pasar keuangannya, volatilitas pasar saham, spread bunga, dan tingkat suku bunga. Nah, lalu ada indikator sektor keuangannya, yaitu dilihat dari rasio kredit bermasalahnya, liabilitas bank, dan rasio leverage bank. Nah, ini adalah interpretasi dan analisis SSK. Jadi, tren ISSK itu merubah ISSK dari waktu ke waktu untuk menunjukkan kondisi stabil sistem keuangan. Lalu, faktor yang mempengaruhinya itu adalah analisis ISSK itu sendiri mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas seperti kebijakan moneter dan fiskal. Lalu apa skenario resiko dari SSK tadi? Interpretasi SSK itu membantu dalam mengidentifikasi dan mengukur resiko sistematik yang potensial. Lalu apa peran dan otoritas keuangan dalam menjaga stabilitas? Nah, ini
pemantauan. Jadi otoritas keuangan itu memantau indikator stabilitas sistem keuangan secara berkala. Nah, lalu SSK ini juga eh, sebagai regulasi, jadi OJK itu merupakan otoritas keuangan yang menetapkan regulasi dan kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, lalu ada komunikasi, di mana otoritas keuangan itu mengkomunikasikan informasi dan kebijakan terkait stabilitas sistem keuangan. Nah, kira-kira itu yang saya sampaikan. Sedikit ada tambahan berkaitan dengan eh, indikator SSK tadi. Hmm. Nah, mungkin ini kamu juga bisa lihat di dalam eh, modul ajar yang sudah saya kirimkan. Nah, ini ada beberapa jenis-jenis indikator stabilitas sistem keuangan. Jadi dalam indikator perbankan itu ada namanya capital adequacy ratio. Jadi ini atau disebut CAR. Ini untuk mengukur kecukupan modal baik dalam menghadapi potensi kerugian. Biasanya CAR ini tinggi untuk menunjukkan ketahanan daripada bank dalam menghadapi resiko. Lalu ada non-performing loan atau NPL. Nah, rasio kredit bermasalah terhadap total kredit ini juga semakin rendah. NPL semakin baik kondisi kredit banknya. Lalu ada return on asset atau ROA dan return on equity atau ROE. Nah, lalu mengukur profitabilitas bank yang berhubungan langsung dengan keberlanjutan operasionalnya. Nah, ada liquidity coverage ratio atau LCR. Ini untuk mengukur kecukupan aset likuid yang dimiliki bank untuk menghadapi kebutuhan likuiditas jangka panjang. Nah, tadi kan hanya ceritakan sedikit tentang indikatornya. Nah, ini ada indikator pasar keuangan. Jadi dalam pasar keuangan itu ada volatilitas pasar saham, di mana ini mengukur fluktuasi harga saham yang mencerminkan investor yang tinggi dalam menunjukkan ketidakstabilan. Lalu ada kredit default swap atau DCS spread. Ini menunjukkan persepsi resiko negara. Semakin tingginya DCS spread, semakin besar kekhawatiran investor terhadap stabilitas ekonomi. Lalu ada yield spread obligasi, di mana ini untuk melihat selisih antara obligasi yang beresiko tinggi dan obligasi pemerintah yang menunjukkan tingkat ketidakpastian di pasar keuangan. Nah, lalu ada indikator kredit dan leverage. Nah, di sini ada credit to GDP rasio yang untuk melihat rasio total kredit terhadap produk domestik bruto atau PDB yang mengukur besarnya kredit dalam perekonomian. Kenaikan rasio ini yang berlebihan dapat menjadi sinyal resiko. Lalu ada household debt to income ratio, di mana rasio utang rumah tangga terhadap pendapatan. Ini juga rasio yang tinggi menunjukkan resiko bagi stabilitas keuangan rumah tangga dan ekonomi. Lalu ada debt service ratio atau DSR. Nah, ini mengukur presentasi pendapatan yang digunakan untuk membayar utang, memberikan gambaran kemampuan pembayaran utang dalam jangka panjang. Lalu ada indikator sektor real. Nah, ini ada GDP growth rate, di mana pertumbuhan ekonomi yang stabil dan positif menunjukkan bahwa sektor keuangan itu mendukung kegiatan ekonomi real. Nah, lalu ada inflation rate, di mana stabilitas harga penting untuk mencegah tekanan inflasi yang dapat mempengaruhi suku bunga dan nilai aset. Lalu ada employment rate, di mana tingkat pengangguran yang rendah menunjukkan perekonomian yang sehat yang mendukung stabilitas sektor keuangan. Nah, lalu ada indikator sistem pembayaran. Mana indikator sistem pembayaran ini adalah volume transaksi sistem pembayaran, di mana tingginya volume transaksi menunjukkan kepercayaan publik terhadap sistem pembayaran dan aksesibilitas dan efisiensi sistem pembayaran
Itu merupakan efisiensi dan akses yang baik dalam sistem pembayaran yang memperkuat kepercayaan dan stabilitas keuangan. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada implementasi dan pemantauan indikator SSK. Nah, jadi OJK Otoritas Keuangan itu seperti Bank Sentral, Otoritas Keuangan biasanya Otoritas Keuangan sini adalah Bank Sentral biasanya melakukan pemantauan berkala terhadap indikator stabilitas sistem keuangan itu melalui analisis tren, penetapan batasan risiko, dan evaluasi penyesuaian kebijakan. Jadi analisis tren itu memantau perkembangan indikator stabilitas dalam jangka waktu tertentu untuk mendeteksi adanya perubahan pola atau tren yang dapat menandakan peningkatan risiko. Lalu ada penetapan batasan risiko itu untuk menentukan batas-batas toleransi, risk tolerance thresholds, thresholds. Nah, itu indikator-indikator tertentu sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan. Nah, lalu ada eh, evaluasi dan penyesuaian kebijakan. Ini juga berdasarkan hasil pemantauan otoritas keuangan ini dapat menyesuaikan kebijakan agar sesuai dengan kondisi stabilitas keuangan terkini. Oke, eh, nah ini ada contoh kasus pengguna indikator SSK dalam krisis keuangan. Jadi itu berkaitan dengan krisis keuangan global 2028. Nah, yang menunjukkan bahwa sinyal resiko peningkatan NPL itu ada penurunan CAR di perbankan, lalu ada kenaikan di GS rate. Dampaknya sektor keuangan global itu malah ini tidak stabilan yang berujung pada resesi pada saat itu. Nah, jadi negara memperkuat indikator-indikator keuangan itu untuk mencegah terulangnya krisis serupa. Nah, contohnya di Indonesia itu satunya Bank Indonesia itu menggunakan beberapa indikator seperti CAR, NPL, LCR untuk memantau stabilitas keuangan. Pada saat sektor properti mengalami pertumbuhan yang pesat, BI memperkuat aturan loan to value atau LTF untuk mengurangi resiko kredit dan potensi gelembung aset di sektor properti. Oke, nah inilah kira-kira itu yang dapat saya jelaskan. Nah, untuk lebih lengkapnya silakan kamu lihat di dalam modul. Di situ ada evaluasi soal latihan. Silakan untuk dikerjakan eh sambil dibaca-baca. Ini ada soal esainya ada 5. Saya mohon nanti untuk diselesaikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.